Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, ojo kendor. Jangan pernah kendor semangatmu atas berbagai ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Teror, ancaman hanya via online. Kalian sadari itu pinjaman online. Dari awal pertama kalian online cari aplikasinya. Dikucurkan dananya pun online, dibayar online, maka ditagih pun online. Nah, kali ini saya akan bahas nih video real ya, bentrok yang terjadi antara nasabah dengan petugas lapangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak videonya. Semoga menguatkan kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang menguatkan mental kalian, mengubah rasa takut kalian, memanage rasa takut kalian, mengusir rasa resah kalian gara-gara diancam oleh pinjaman online. Dan di video kali ini juga ya akan saya sajikan video real ketika bertemu dengan DC lapangan, bentrok, ribut. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh nasabah bila menghadapi atau dalam situasi seperti ini, saya akan ulas dan bahas buat kalian semua. Nah, sebelum kita menonton tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung dengan cara mudah. Di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Ada 3 kali. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silakan ditonton video-video edukatif ini ya. Nah, kawan-kawan, kalian tidak hanya cukup menonton tayangan video di channel YouTube ini, kalian juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sudah sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Silahkan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Nah, kalau tidak menjawab satu saja pertanyaan, mohon maaf, tidak bisa di ACC atau tidak bisa di approve ya. Teman-teman, ini nih yang paling penting ya. Anda mau gabung atau join di grup WA PMP? Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Anda bisa tergabung di grup WA PMP dengan syarat Anda harus memiliki uniform atau seragam kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ya. Silakan miliki kaosnya dengan menghubungi nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor konsultasi. Kalau Anda konsultasi ke nomor ini, dicuekin, bahkan bisa diblokir kalau Anda sangat dan amat sangat mengganggu ya. Nah, teman-teman, yang sudah memesan kaos ini tentunya sedang menuju ke alamat Anda ya, si kaosnya. Nah, Anda sudah bisa dimasukkan oleh admin saya ke grup WA PMP. Ada ribuan orang di sana ya. Karena maksimal itu satu grup itu ada 1000 lebih ya. Jadi nanti akan terbagi di beberapa grup dan tetap saya ada di grup tersebut. Memantau kalian, coaching kalian, treatment kalian. Kalau kurang puas dengan jawaban di grup, Anda bisa japri saya langsung. Saya nomornya ada di sana ya. Jadi kita bisa langsung komunikasi 2 arah langsung, saya dan Anda ya, melalui pesan WA. Nah, kawan-kawan, Anda yang sudah tergabung di grup WA gratis mengikuti Zoom meeting ya. Ini benar-benar gratis khusus buat member WA. Nah, silakan ya. Anda tergabung di grup WA dulu biar bisa langsung tatap muka dengan saya secara gratis di Zoom meeting. Nah, teman-teman, satu lagi nih. Ini kaos motivasi, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semangatmu, pakai kaos ini biar termotivasi ya terus ya. Untuk memilikinya, hubungi nomor ini ya. Dengan pesannya tulis, saya pesan kaos motivasi, insya Allah dilayani oleh admin saya. Oke, saatnya kita lihat video real bentrok antara nasabah dengan petugas atau penagih lapangan. Bagaimana ini awal mulanya, kronologisnya, dan antisipasinya nanti saya akan kasih buat kalian semua ya. Yuk lihat sama-sama video ini biar menguatkan buat kalian semua. Dengan alasan yang sama, ibu nggak ada punya duit. Terus kontraknya yang tiap ibu bayar, ibu bilang nggak ada punya duit. Duit yang selama ini ibu bayar ini hasil dari mana? Dari suami saya. Nah, kenapa ibu nggak ngomong sama suami ibu kalau Suami saya memang nggak pernah urusan sama utang pinjol saya nggak pernah izin sama suami saya. terus
nanti urusan ibu nih gimana? Ini Ya pinjaman saya ibu nggak punya udah 4 uang bulan. sekarang untuk bayar Mas, gimana? Ibu bilang nggak ada duit, sedangkan kontrakan aja tiap bulan dibayar. Ya itu mah haknya suami saya untuk ngidupin saya Mas. Terus nanti hak perusahaan ibu nggak bisa balikin. Ya iya, kan saya Kenapa? bilang Ibu nggak bisa punya balikin? uang, nggak punya Masa uang. nggak ada punya duit ibu ini. Orang itu ngasih Jangan makan bilang dia. masa-masa Mas, nggak bisa ngelihat Mas dari penampilan, dari apa, udah jelas-jelas saya ngontrak di sini. Gimana sih? Ya saya nggak, namanya ibu mau ngontrak mau apa, namanya orang udah ambil duit sebanyak itu, berarti secara langsung dia Dan mesti saya mampu tidak bayar. mampu bayar Mas, gimana? Terus kenapa Kalau ibu nggak ke kantor? kalau saya mampu bayar, nggak mungkin sampai 4 bulan ini saya nggak bayar-bayar. Masalahnya bukan ibu nggak mampu, ibu lalai untuk pembayaran. Oh iya, saya Sebenarnya terserah ada Mas. duit, Pokoknya tapi saya nggak punya ibu uang nggak Mas. mau bayar. Tidak, Nanti tidak tiap punya kali uang, Mas. Kolektor datang, ibu videoin, mencari kesalahan kolektor seperti ini. Oh contohnya. enggak dong, Mas juga itu Enggak. videoin saya videoin juga. Nah, saya kan dari awal ibu udah sering videoin saya. Iya Jangan dong. mencari kesalahan orang Karena lain, saya bisa nggak ada saya orang di rumah. posisi kebenar. Gimana? Emang saya ada masuk di rumah ibu. Maksud saya kalau sesuatu terjadi, saya Sesuatu tidak yang tahu. terjadi, ini bapak yang di sebelah ini udah saksikan saya beberapa bulan yang lalu, sering saya datang. Ya tidak Bahkan jadi masalah. Kan saya juga keluarga ibu sekarang di Mas situ. video saya juga video Mas nggak jadi masalah Nggak dong. jadi masalah kan, saya Iya, datang sini oke. benar. Iya. Salahnya saya Itu di situ haknya apa? Mas untuk nagih Hak saya. saya. Betul. Dan Dan saya nggak punya saya uang saat ini meminta Mas. Kembalikan duit perusahaan yang ibu telah pakai. Dan kita di sini meminta Iya. ibu cuman kembalikan 1 bulan angsuran. Saya tidak punya uang. Gimana Mas? Masa 4 bulan loh bu? Ya karena itu justru 4 bulan saya nggak punya uang ibu Mas. nggak ada duit, cuman ibu nggak ada etikat sama sekali. Tidak Mas, saya nggak punya uang. Saya udah tutup Buktinya lubang, apa? gali lubang sama APK yang Itu lain-lainnya. urusan Nah sekarang Mas ketika nanya alasannya urusan ibu. Iya, maksudnya kenapa ibu? Karena nggak punya uang. Ibu Uang saya masalah udah pinjam. habis untuk tutup lubang, gali lubang. Nah itu urusan ibu. Nah sekarang urusan saya kan. Berarti saya juga Sekarang Mas. perusahaan cuma saat gimana caranya ibu kembalikan duit perusahaan yang ibu telah pakai. Iya, karena saya Dan nggak punya 4 uang bulan sekarang. udah Udah titik itu aja Mas. Saya di sini. Mas aja sekarang nggak punya SPPI Mas. SPPI. Iya. Nanti keluar sama orang kantor. Oke, boleh. Karena itu Saya saya, tunggu. udah rekomendasi sama orang kantor. Yap. Ada program Saya tunggu. buat tiap-tiap kolektor punya SPPI. Iya betul, Dan harus laporan itu. dari orang kantor belum bang, kita belum ada punya program Iya. sesama. Sekarang SPPI. sampein aja saya nggak punya uang. Nah, ibu harusnya ke sana. Kenapa harus ke sana? Kan Mas Kenapa juga ibu videoin nggak mau ke saya. sana? Saya bilang ke Ibu. perusahaan, saya sudah Saya tidak ibu. mampu bayar. Ibu kenapa nggak mau ke kantor? Tidak mau lah kan ini urusan online. Online jadi bayar online Mas. Oh, online? Iya emang online. Pinjol kan? Pinjol. Siapa yang Pinjaman bilang pinjol? online. Siapa yang bilang pinjol? Saya. Siapa yang bilang pinjol? Saya. Amar Bank pinjol. Iya pinjol. Pinjolnya dari mana? Karena dia ditransfer melalui online Itu langsung ke basisnya transfer secara saya. Online. Ya Basis tetap cuman aja online namanya Mas. online. Yang namanya online mah online aja Mas. Bu, Karena saya nggak Bu, datang ke kantor gini, minjemnya. Pembahasan jangan terlalu jauh. Intinya ibu harus pembayaran. Betul. Ibu Dan saya nggak punya uang. kembalikan duit Intinya perusahaan. Mas mau berapa jam pun di sini saya nggak punya uang. Iya, maksudnya saya ini heran sama ibu. Herannya Setiap kenapa? kali kita datang, alasan ibu yang masih sama. Ya sama emang. Nanti Mas pun ibu datang keluar, sama kan mau ibu nagih kita saya sama nggak bilang punya nggak uang ada untuk duit dan bayar. segala macam. Padahal ini kontrakan tiap bulan dibayar. Ini nggak masuk akal nih sebenarnya. Terus kalau misalkan saya nggak mampu bayar di emperan gimana Mas? Tetap mau bayar juga. Nanti nggak terima juga alasan saya. Ibu nggak mau ke kantor. Saya nggak mau ke Dengan kantor alasan lah. Harus butuh pengacara dan segala macam. Kita nggak butuh itu. Yang penting ada sikap kooperatif dari ibu. Itu Iya, aja. tapi bilang aja saya nggak mau ke kantor. Saya nggak- Sekarang selayangkan aja surat somasi dari Amar Bank untuk saya nggak takut. Masalah ibu nyung banget. Ya karena saya bukan songong, saya nggak punya uang lagi untuk bayar. Mas ini mau gimana? Saya nggak nyepelein loh. Somasi bukan hal yang nyepelein loh. Bu, Karena saya memang udah nggak mampu bayar. baru pertama kali saya kerja udah hampir 2 tahun lebih di Amar Bank. Baru pertama kali dapat ketemu nasabah. Oke, seperti ini. iya. Di mana-mana. Berarti Mas di yang lain-lainnya dapat dong, Mas. Di mana-mana saya sering. Sekarang dapat targetan Mas itu bukan ke saya aja kan? Berarti tempat lainnya Mas juga Iya, dapat. Makanya saya bilang. Oke, saya berarti baru bagus pertama dong. kali ketemu Saya doakan nasabah semoga yang Mas seperti di ini. tempat yang lainnya dapat. Makanya saya bilang, kok setiap nasabah dia sudah nunggak 4 bulan, dia masih punya etikat baik. Bang, saya nggak ada punya duit, tapi solusinya gimana? Apakah saya harus ke kantor? Nah, itu. Saya tidak mau ke Tapi kantor. Saya sering kasih solusi buat ibu, Bu. Ibu ke kantor. Saya doain Saya aja temuan semoga itu. Mas di nasabah Tapi lain saya mendapatkan membantai saya. pembayaran Saya yang nggak mau ke bagus. kantor. Saya nggak mau ke kantor, saya harus butuh pengacara karena saya harus. Saya tidak bilang butuh pengacara-pengacara, saya aja buat cicilan aja nggak bisa bayar, apalagi buat pengacara, Mas. Ibu bilang harus buat pengacara dan segala macam. Ya iya, karena buat apa saya diboyong ke sana? Buat apa coba? Seperti ini. Saya bukan maling kok. Saya nggak bilang ibu maling. Ya saya cuma pinjam dan saya menunggak.
Dan menunggak saya tidak mampu bayar saat ini. Nasabah ini udah 4 bulan nunggak ini. Iya betul, saya tidak mampu bayar. Ini solusinya gimana nih? Dia nggak mampu bayar. Solusinya Tapi udah somasi aja kontrakan saya. ini tiap bulan dibayar, mungkin kontrakan ini sekitar 2 juta kali setiap bulan. Dia bisa bayar, sedangkan angsuran dia itu cuma 1,3. Kalau pendapatan saya cuma 3 juta, bayar kontrakan 2 juta, 1 juta aja buat anak-anak, gimana sih? Ya saya lebih mementingkan kebutuhan pokok saya dulu dong daripada yang lain-lainnya. Ibu udah tahu. Itu karena saya waktu itu masih usaha online. Sekarang lihat aja di situ, Mas. Makanya, Bu, kita jadi Lihat aja di manusia situ, itu- saya itu wira swasta, Kita jadi bukan manusia itu, Bu. kerja, bukan ngantor. Kita jadi manusia tuh jangan seperti udang. Dalam arti kita jalan jangan mundur, harus jalan itu maju. Ya Nah, doain kalau itu aja jalan lah, maju, doain nanti aja. otomatis Semoga rezeki pikiran saya semakin bisa pas. lebih baik Kalau ibu kayak lagi. udang, nanti jalannya tuh mundur. Betul. Semakin ibu, aduh. Ya tapi kan saya cemburu. manusia bukan udang, Mas. Ya makanya saya bilang jangan ibu seperti udang. Ya. Pemikiran itu harus ke depan terus. Jangan kita jalan. Iya Mas, seperti udang, makasih yang Mas jalan sehatnya mundur. ya Mas. Saya mau jemput anak saya ngaji Mas. Iya silakan. Saya juga mau masuk ya. Udah Mas, Iya, silakan, sampaikan silakan. aja sama. Saya belum bikin laporan juga nih. Ya udah laporin aja. Mohon maaf ya Mas ya. Nah, tadi Anda sudah melihat bagaimana gigihnya nasabah. Ya, tetap bilang nggak ada dana. Tetap bilang nggak ada uang. Nggak bisa bayar, nggak sanggup bayar, nggak mampu bayar. Tapi dari si DC-nya, penagihnya, tetap ngotot. Ya ini tanggung jawab, harus dibayar. Sudah 4 bulan. Nggak bisa harus dibayar. Harus datang ke kantor. Ya, untuk laporan dan lain sejenisnya, ya, lain sebagainya. Jadi si nasabah ini diminta untuk datang ke kantor. Ini ya, saya akan kasih review dan ulasan buat kalian semua. Pertama kali Anda menghadapi DC pinjaman online, DC apapun yang datang ke rumah Anda, pastikan Anda menanyakan seluruh kelengkapannya. Ingat, itu prosedur utama. Anda harus menanyakan seluruh kelengkapan yang dibawa oleh debt collector tersebut. Nah, mulai pertama, Anda harus tanyakan mana ya name tag-nya, ID card-nya, mana KTP-nya sama atau tidak. Kedua, tanyakan surat tugas. Surat tugas harus berupa fisik, yang mana surat tugas tersebut tercantum ada nama Anda di sana. Ditugaskan untuk menagih siapa nasabahnya, alamatnya di mana, besaran nilai utangnya berapa, masa expired date-nya kapan, lalu yang pemberi tugas siapa, penerima tugas siapa, ada kop surat di atasnya. Dari pinjaman online mana. Paham? Ya, nah itu harus ya. Ketiganya nih, harus memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. Dia harus membawa sertifikasi profesi penagihan sebagai bentuk legalitas profesi dia sebagai penagih yang sudah tersertifikasi alias sudah lulus, ya, sudah bersertifikasi. Jadi Anda pun aman bertemu dengan siapapun yang sudah bersertifikasi. Apalagi ini penagihan. Nah, bila mereka dari pihak ketiga, tentunya mereka harus menyertakan surat kuasa dari pihak pinjaman online tersebut, dari pihak yang menugaskannya. Nah, sudah jelas kan? Sudah jelas sekali. Jadi tadi ya saya koreksi ini ya. Harusnya dari awal ketika si ini kan mengakui tidak memiliki sertifikasi profesi penagihan, harusnya tidak usah dilayani. Tutup pintu pagar Anda, selesai sudah. Udah itu aja. Mereka baru boleh bicara, menagih Anda, mengingatkan penagihan, dan seterusnya setelah mereka menunjukkan sertifikasi profesi penagihan, surat tugas, dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Bila tidak ada salah satu saja, tutup pintu rumah Anda. Ya, udah. Itu rumah atau tempat tinggal di mana kalian tinggal sehari-hari. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut untuk tutup pintu. Sudah. Itu hal yang paling baik, itu yang paling tepat harus kalian lakukan. Jangan beri ruang mereka untuk terus-menerus melakukan pelanggaran. Jangan berikan ruang kepada mereka untuk terus melanggar aturan yang sudah berlaku di negeri ini. Aturannya seperti itu, setiap tenaga penagihan wajib memiliki yang namanya sertifikasi profesi penagihan. Mereka baru boleh untuk menagih setelah memiliki sertifikasi profesi penagihan, sama dengan SIM. Apakah Anda boleh mengendarai kendaraan di atas jalan raya, baik itu roda 2, roda 4, dan seterusnya, tidak memiliki SIM? Wajibkan memiliki SIM. Sama ini, ya. Ini juga melekat terhadap pekerjaan dan profesi dia. Sebagai penagih, wajib memiliki sertifikasi. Ya, dia sudah mengakui kok di video. Saya memang tidak memiliki sertifikasi, katanya. Belum memiliki. Ya, belum memiliki, ya, belum juga Anda untuk bisa bertugas untuk melakukan penagihan. Harusnya seperti itu, ya. Nggak apa-apa.
Ya, belajar, dan belajar itu yang terbaik. Dan saya senang banget kalau Anda, ya apalagi nih wanita, mampu sanggup ngadepin DC yang datang ke rumah. Nah ini nih kaum laki-laki. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah dengan seorang wanita. Bisa ngadepin DC yang datang ke rumah. Jangan nanya, ini DC kapan datang? Kapan ya kira-kira DC akan datang ke rumah untuk menagih? Kapan ya kira-kira di kecamatan mana ya? Hello, Anda laki-laki bos. Anda pria. Lihat, tonton video seperti ini untuk belajar banyak. Bagaimana seorang wanita saja sanggup dan mampu untuk berhadapan dengan seorang kolektor. Nah, ya, tercerahkan kan? Jadi tadi ya yang saya koreksi, harusnya ditanyakan. Ketika tidak lengkap, apalagi yang namanya sertifikasi profesi penagihan yang harus dia bawa serta sebagai kelengkapan dokumen yang utama yang harus mereka bawa, tidak dibawa, tutup pintu pagar, selesai. Biarin dia mau ngoceh apapun bodo amat. Karena kalau dilihat dari videonya ini, ya dia seakan-akan ya diduga ingin melakukan mempermalukan. Ya, suara nada keras, megang-megang handphone, nggak apa-apa, videokan saja. Setiap kedatangan DC seperti ini, videokan saja, nggak masalah. Ya, itu sebagai bukti buat kalian nanti ke depannya. Oke? Paham ya? Nah, mudah-mudahan tercerahkan. Ingat, ada yang datang, ngaku nagih, pastikan tanyakan kelengkapannya, termasuk yang paling utama, sertifikasi profesi penagihan wajib itu dibawa serta oleh siapapun yang mengaku penagih. Tidak ada itu alasan belum lengkap ya untuk ujian, belum ujian lah, belum pendidikan dan sebagainya. Tidak ada alasan, tidak punya sertifikasi profesi penagihan, tolak, suruh pulang atau tutup pintu. Selesai. Ya, itu saja yang mau saya bawakan. Seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari Anda semua untuk tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun yang selama ini terjadi, yang saat ini teror terus datang. Anda tidak takut karena Anda sudah yakin dan paham bahwa semua teror itu hanyalah untuk mengupayakan Anda bayar. Itu saja, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube. Pempe! Pempe! Jaya! 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 Ojo! Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, ya saya ingin kasih ke kalian semua kesimpulan dari apa yang sudah kalian tonton, sudah kalian lihat video real direkam oleh nasabah. Anda didatangi oleh DC atau lapangan, DC petugas lapangan, penagih lapangan, field collection, nggak usah takut. Langkah awal, tanyakan kelengkapannya, ID card mana, KTP-nya samakah dengan ID card. Lalu, tanyakan surat tugas, yang mana surat tugasnya ada nama Anda. Ditugaskan untuk menagih terhadap nasabah siapa, alamat nasabah di mana, besaran nilai utangnya berapa, masa expired date-nya kapan itu surat tugas, penerima dan pemberi tugasnya jelas, ada kop suratnya, itu baru surat tugas. Nah, Anda juga tanyakan sertifikasi profesi penagihan, itu yang paling utama. Tanyakan, itu kelengkapan yang melekat, yang harus dibawa kemanapun penagih bertugas menagih nasabah. Itu untuk membuat kalian aman, karena kalau sudah bersertifikasi, tentunya dia akan tunduk terhadap aturan yang sudah ditetapkan saat dia menjalani ujian profesi penagihan. Nah, satu lagi nih, kalau dari pihak ketiga, pastikan dia memiliki surat kuasa untuk menagih dari pihak pinjaman online yang memerintahkannya untuk menagih ke nasabah tersebut. Paham ya? Mudah-mudahan tercerahkan dengan video ini dan membuat dan membakar semangat kalian semua. Saya pamit ya. Tapi sebelum saya pamit, seperti biasa, saya ingin mendoakan teman-teman semua. Dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan, Allah sehatkan, lancarkan, mudahkan setiap aktivitas dan usaha yang kalian lakukan. Allah juga jauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.